Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syafiuddin. Kali ini saya akan membuat video tentang verifikasi, kalibrasi, dan normalisasi pada keadaan siap flow balancer MYFD. Ya, tampilannya seperti ini. Nah, sebelum kita mulai verifikasi, kita harus buka platnya. Platnya seperti ini ya. Kemudian kita bersihkan plat yang plat yang di dalamnya. Ini di dalamnya ada plat seperti ini. Kita bersihkan, pastikan tidak ada debu dan kotoran atau yang benda-benda yang mengganjal pada plat ini. Karena ini nanti akan kita gunakan sebagai timbangan atau plat timbangan untuk memverifikasi flow balancer. Nah, ketika sudah bersih, kita bisa buka ini. Pastikan tidak ada vibrasi berlebih pada impact plate. Maksudnya pastikan ini tidak ada getaran ya, tidak getaran. Kemudian setelah itu kita buka ini, pindahkan posisi saklar pada posisi kal. Kita buka ini, akan muncul PCB seperti ini. Kemudian kita switch saklarnya ke posisi kal. Nah, itu sebelum memulai ya, tahap sebelum memulai. Nah, sekarang adalah tahap verifikasi. Apa itu verifikasi? Verifikasi adalah kegiatan untuk melihat keakuratan alat ukur dengan cara memberi beban lalu mencocokkan dengan hasil penimbangannya. Jadi nanti kita akan memasukkannya ke sini, memberi beban 3 kilo ke sini, lalu kita akan lihat hasilnya di sini apakah 3 kilo. Kemudian saat tidak ada beban, apakah hasilnya 0. Jadi itu yang dinamakan kegiatan verifikasi atau kegiatan untuk melihat keakuratan alat ukur. Ya, adapun cara verifikasi flow balancer adalah 1. Tekan panah dan enter untuk masuk ke menu. Jadi kita harus masuk ke menu dulu dengan cara panah dan enter. Ini panah dan ini enter, panah dan enter. Nah, lalu akan menjadi tampilan seperti ini ya. Ini kadang tampilannya belum ADC. Kemudian kita pilih parameter ADC dengan cara klik panah ya. Pilih parameter ADC dengan cara tekan tombol panah ini. Kita tekan sampai beberapa kali sampai muncul ADC seperti ini ya. Nah, kemudian kita pilih parameter WTF flow dengan cara tekan plus sampai muncul WT flow. Ya, tekan ini. Kemudian WT flow adalah parameter untuk melihat nilai beban di impact plate. Kita catat nilai WTF flow tanpa beban. Nah, ini kebetulan gambar sudah diberi beban 3 kilo ya, beban 3 kilo. Ini bebannya berasal di belakang. Ini biasanya di belakang mesin flow balancer, di belakang sini ada kayak beban timbangan kotak seperti ini ya. Nah, ini kita gantungkan di sini ya. Ini kan ada kayak celah dan di sini juga ada gantungan. Ini kita gantungkan di sini dan kita lihat, kita masukkan beban di 3 kilo di impact plate ini ya, impact plate ya. Terus kita lihat nilainya apakah 3 kilo. Nah, lalu turunkan bebannya. Kemudian kita catat lagi nilai nolnya apakah bisa 0. WTF flow, WT flow. Kemudian jika nilai WT flow tanpa beban nilainya 0, berarti jika nilai WT flow tanpa beban nilainya 0 dengan toleransi kurang lebih dari 0,05, berarti masih normal. Jika lebih dari 0,05 berarti ini tidak normal ya. Kita akan selanjutnya, jika WT flow dengan beban nilainya 3 kilo
dengan toleransi kurang lebih 0,05 berarti nilainya masih normal. Jadi jika saat tadi kita memasukkan ini nilainya masih di 3 kilo dengan toleransi 0,05 berarti ininya masih normal. Ini tidak perlu kalibrasi jika tanpa beban dan dengan beban nilainya masih di bawah kalibrasi, masih di bawah toleransi. Namun jika nilainya di atas toleransi, kita harus mengkalibrasi flow balancer ini. Nah, jika WTF flow tanpa beban atau dengan beban nilainya tidak normal, maka lakukan kalibrasi zero span. Nah, langkah kalibrasi zero span kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Kita kembali dulu ke tampilan awal, tekan tombol panah, kemudian untuk ke menu selanjutnya kita tekan tombol panah ini ya, untuk kembali ke menu sebelumnya ADC, kemudian kita tekan panah lagi selama kurang lebih 3 detik, kemudian akan menjadi tampilan seperti ini ya, tampilan awal ya. Kemudian kita akan memulai, yaitu kalibrasi zero ya. Kalibrasi zero adalah cara untuk men-setting timbangan agar nilainya bisa nol saat tidak ada beban ya. Saat tidak ada beban. Adapun cara kalibrasinya adalah tekan tombol panah dan enter untuk masuk ke menu. Pilih parameter ADC dengan cara tombol panah, kemudian masuk ke parameter ADC, lalu pilih parameter ZT flow dengan cara tekan tombol plus. Parameter ini adalah parameter kalibrasi zero. Jadi parameter ZWT flow adalah parameter zero. Jadi seperti tadi ya, yang aslinya seperti ini, kemudian kita tekan untuk masuk ke menu, kita tekan panah dan enter menjadi tampilan seperti ini. Kemudian kita tekan tombol panah saja sampai menu ADC, kemudian ADC kita tombol plus sampai muncul ZWT flow. ZWT flow adalah untuk parameter kalibrasi zero. Nah, kita slide selanjutnya. Nah, saat impact plate tidak tersentuh, nah kemudian tahap selanjutnya adalah kita pastikan impact plate tidak tersentuh benda apapun, lalu lakukan kalibrasi zero dengan cara tombol F. Kemudian gambar jam akan muncul sebagai tanda proses kalibrasi sedang berlangsung. Nah, jika nilai ADC, jika nilai ZWT flow nilainya 0,0 dengan toleransi 0,05, berarti nilainya normal. Jika tidak normal, ulangi lagi langkah nomor 4 ini ya. Jika tidak normal, ulangi lagi langkah nomor 4 ini ya. Tekan tombol panah ke menu sebelumnya, lalu tekan tombol panah lagi selama kurang lebih 3 detik untuk masuk ke menu tampilan awal ya. Jadi tampilan awalnya seperti ini ya. Seperti biasa ya, ketika sudah di zero, kemudian kita keluar ke menu sebelumnya, kemudian kita keluar lagi ke menu utama. Nah, untuk yang tadi adalah kalibrasi zero. Nah, sekarang adalah kalibrasi span. Nah, kalibrasi span ini saya salah ya. Kalibrasi span adalah cara untuk men-setting timbangan agar nilainya bisa 3 kilo saat beban 3 kilo. Adapun cara kalibrasinya adalah kita masuk ke menu dengan cara seperti biasa, tombol panah dan enter. Kemudian kita pilih parameter ADC dengan tombol panah. Kemudian masuk ke parameter ADC, lalu pilih parameter CWT flow dengan cara tekan tombol plus. Ini adalah parameter untuk kalibrasi span, CWT flow ya. CWT flow. Ini menu awal.
lalu kita masukkan panah dan enter agar ke menu ADC. Kemudian agar ke menu, kemudian kita tekan tombol panah lagi sampai ADC muncul. Nah, kita masuk ke menu CVT tadi ya. Kemudian pastikan impact plate sudah diberi beban 3 kilo ya. Impact plate sudah diberi beban 3 kilo seperti ini ya tadi ya, seperti ini. Nah, setelah diberi beban 3 kilo, kita tekan tombol F, lalu akan muncul gambar jam menandakan kalibrasi span sedang berlangsung. Kemudian catat nilai CVT flow-nya. Jika dalam angka 3 kilo dengan toleransi 0,05, berarti nilainya masih normal. Jika tidak normal, ulangi lagi langkah nomor 4 ya. Tekan tombol panah untuk ke menu sebelumnya. Kemudian tombol panah lagi untuk ke menu awal, seperti ini menu awal. Nah, ini catatan ya, jika kalian masih ragu dengan hasil kalibrasi zero span yang baru saja kita lakukan, kita bisa lakukan verifikasi lagi ke seperti slide awal. Verifikasi ini ya, untuk memastikan nilai tanpa beban dan nilai dengan bebannya. Nah, kita setelah kalibrasi span, kita lakukan normalisasi keadaan siap. Nah, normalisasi keadaan siap adalah agar alat kita siap digunakan untuk mengukur aliran flow ini ya. Nah, untuk normalisasinya kita tutup plat yang di sini. Kemudian kita buka ini. Kemudian kita lihat PCB-nya dan kembalikan ke run. Kemudian kita tutup ini. Itu adalah normalisasi dari flow balancer agar keadaannya menjadi siap. Nah, itu saja video singkat tentang verifikasi dan kalibrasi dan normalisasi flow balancer MYFD. Untuk kalian yang belum tahu, ini adalah flow balancer untuk mengukur aliran. Untuk mengukur aliran, juga ini dapat untuk mengukur moist atau untuk mengukur kelembapan suatu biji-bijian. Nah, untuk verifikasi kelembapan biji-bijian ini nanti kita akan bahas di video lainnya. Untuk yang kali ini saya akan fokus di flow balancernya atau di alirannya. Nah, mesin ini ketika sudah tahu alirannya, kemudian sudah tahu MC-nya, ini nanti akan mengirim sinyal ke mesin water flow agar airnya bisa ditakar sesuai dengan MC dan aliran yang ada di sini. Ditakar sesuai dengan kelembapan biji-bijian dan aliran yang ada di sini, sehingga proses dosing atau proses penambahan air bisa sesuai dengan kelembapan target yang akan kita capai. Nah, intinya seperti itu. Jadi ini adalah untuk mengukur aliran, juga untuk mengukur kelembapan dari suatu biji-bijian. Oke, mungkin itu saja video singkat tentang flow balancer MYFD. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penulisan atau penyebutan juga, atau mungkin pembahasan yang membingungkan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like agar saya lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya.